Zanatul Khairi MPD. Dan persidangan nyatakan Setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Di Tuban ada 39 guru P3K diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali. Saudara, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G memotret keterkaitan antara implementasi program makan bergizi gratis dengan kesejahteraan dari para guru yang ada di tanah air. Bahkan P2G juga memotret bahwa ada sejumlah dampak sistemik yang harus ditanggung oleh guru-guru kita akibat implementasi program MBG. Lalu seperti apa detailnya saya akan tanyakan secara langsung kepada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru dengan Bapak Satriwan Salim. Pak Satriwan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Depo. Bahwa yang menarik Pak Satriwan, apa yang kemudian dikaji oleh P2G bahkan menyebutkan bahwa semua guru dengan latar belakang status yang beragam terdampak dari implementasi program makan bergizi gratis. Apa penjelasan terkait hal ini, Pak? Iya, memang persoalan kesejahteraan guru adalah isu yang sudah lama ya, memang sejak sebelum MBG. Tetapi persoalannya dengan anggaran pendidikan sekarang yang paling besar dalam sejarah, yaitu 769 triliun, ya kan? Tetapi di sisi lain, guru-guru kenapa tidak bisa kunjung sejahtera? Khususnya guru-guru P3K, termasuk P3K paruh waktu dan guru-guru honorer, yang total jumlahnya lebih dari 1 juta orang. Ternyata setelah kita telisik, anggaran pendidikan yang besar itu dipakai untuk program MBG. Siapa yang terdampak guru apa? Misal guru P3K paruh waktu. Ya, daerah-daerah, Pemda-Pemda, ada 78 Pemda kurang lebih yang kepala daerahnya sudah mendeklar mereka tidak mampu memberikan gaji lagi untuk guru-guru P3K. Bahwa sebelumnya juga P2G telah melibatkan 239 guru untuk kemudian melakukan survei. Saya akan bacakan beberapa hasilnya. Di sana digambarkan bahwa MBG membuat beban kerja guru mereka meningkat, kemudian juga MBG mengurangi pendapatan guru hingga ketidakpastian karir guru. Dalam kajian kami misalnya, kalau kita lihat guru-guru itu terdampak. Tupoksi guru, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen, apa tupoksi guru? Mengajar, mendidik, mendampingi murid, melatih murid, ya kan, dan penugasan-penugasan lain. Di sisi lain, ternyata guru harus juga ikut terlibat di dalam proses distribusi omprengan MBG. Efeknya apa? Beban kerjanya bertambah. Apalagi waktu mengajarnya tentu berkurang. Apalagi kalau ada peristiwa-peristiwa keracunan. Nah, hal-hal teknis tata kelola seperti inilah justru yang berdampak terhadap guru-guru itu sendiri. Dan ini di luar daripada 8 standar nasional pendidikan. Nggak ada di 8 standar nasional pendidikan, guru harus mendampingi anak makan, membagikan makan, menjaga keamanan, kenyamanan, gizi waktu anak makan gitu. Nggak ada itu. Oke, pertanyaan lanjutannya adalah seberapa banyak guru-guru kita yang kemudian terdampak program MBG? Kalau kita berbicara guru P3K spesifik, itu angkanya lebih kurang 800.000. 800.000? Iya, guru P3K ya. Oke. Kalau berbicara gaji, kalau berbicara pendapatan yang terdampak. Ini guru-guru P3K paruh waktu. Jumlahnya 100.000 lebih. 103.000 ya kan? ya? 103.000 gitu ya. Nah, kalau kita lihat, mereka nggak pasti karirnya. Ya kan? Terus ada yang terlambat juga gajinya. Kenapa? Ya tadi, lagi-lagi daerah, Pemda, banyak yang tidak mampu lagi gitu. Ini sebaran gajinya? Ini kira-kira rata-rata. Rata-rata ya? Ada yang 100.000, di Dompu 139.000. 139.000 per bulan. Dan ini saya lihat 50.000, Pak. Kabupaten Sumedang. Nah, ini kan sangat merendahkan martabat guru. Bahwa yang menarik juga, kita tahu Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan bahwa 20% APBN itu seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, tetapi faktanya tidak semuanya. Nah, di dalam Undang-Undang APBN 2026 tersebut, pasal 22 itu dikatakan bahwa anggaran MBG itu bagian dari anggaran operasional pendidikan. Nah, sekarang dengan anggaran yang besar, 20% ternyata tidak dinikmati oleh
guru tidak dinikmati oleh unsur yang paling pokok di dalam sistem pendidikan nasional itu sendiri, yaitu pendidik. Kalau guru menikmati anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, tentulah tidak akan ada lagi guru honorer. Jadi mestinya kalau ingin mensejahterakan guru honorer tadi, termasuk P3K paruh waktu, itu harus ada standar minimum. Kalau gurunya sudah sejahtera, fasilitas pendidikannya sudah lengkap, boleh MBG jor-joran. Kami dari P2G silahkan MBG tetapi selektif, ya kan, tidak pukul rata. Makan bergizi itu bagian dari pendidikan. Gizi itu fondasi belajar. Inilah yang menjadi salah satu dasar kuat sehingga pemerintah dan DPR memasukkan makan bergizi gratis menjadi salah satu komponen dalam anggaran pendidikan tahun 2026. Saudara, di tengah sorotan penggunaan anggaran pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terus meramu dan juga meracik strategi untuk betul-betul mensejahterakan guru kita, termasuk juga terkait dengan status guru honorer. Lalu pertanyaannya, masihkah ada asa untuk pahlawan tanpa tanda jasa? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atif Latiful Hayat. Pak Atif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Saya ingin mulai dengan pertanyaan sederhana, Pak Atif, bahwa kita tahu saat ini ada sejumlah pihak yang kemudian menyoroti penggunaan anggaran pendidikan. Bahkan ada yang menyebut bahwa anggaran pendidikan kita belum berfokus, Pak, untuk mensejahterakan guru-guru kita. Tanggapan Anda, Pak Wamen? Ya, memang harus diakui belum optimal ya terkait dengan kesejahteraan guru tersebut. Nah, ini kalau alasan yang langsungnya, kan kita masih memiliki keterbatasan fiskal dalam hal ini. Anggaran, Pak. Anggaran. Akan tetapi usaha secara sistematis terus dilakukan. Nah, terutama kan ini yang terkait dengan guru non ASN, ya, atau yang istilah publiknya kan guru honorer. Jadi pagu alokasi Kementerian Dasar dan Menengah untuk 2026 itu 56,68 triliun. Ya. Nah, disediakan anggaran sebesar 14,13 triliun untuk kesejahteraan bagi 789.000 guru non ASN. Nah, selain itu juga ada tunjangan bagi 1,77 juta guru ASN daerah. Nah, ini dialokasikan lewat dana alokasi khusus non fisik sebesar 74,7 triliun. Pertanyaan saya adalah, ada satu keinginan dari perhimpunan guru kita agar gaji guru ini setidaknya disamakan, Pak, dengan UMR seperti karyawan-karyawan lainnya. Apakah hal ini memungkinkan, Pak?